Perhiasannya nggak sih? Enggak. Berarti pada lemes ya. How do you feel? To be honest, do you feel good or are you tired because this is the last hour? Kalau kata Miss, karena apa? Gini atau gini? Oh, gini atau gini? Kalau dia sih gimana? Kalau gini tengah-tengah. Kalau gini punten Miss. Punten. Oh, kalian kelas-kelas sebelum jamnya takut makan dari ya. Kayaknya sebelum jamnya. Oh, oke, siapa yang hadir dari? Teguh. Nopal, langsung Miss. Teguh, mana Teguh? Kabur. Sini. Ada ini ada keluarga katanya mah. Misalnya ada berarti ya, Miss kalian absen ya. Oke. Mahesa. How are you today, Mahesa? Very happy. Wow. With that tone, he's very happy with that tone. I hope it's not lying. Oke, amin. Semoga selalu bahagia ya. Viola, how are you today? Not really good. I hope you get better. Oke. Semoga habis belajar sama sana jadi better ya. Oke, Siti. Happy? Really? Itu mau fake smell enggak? Oke. Rosi, how are you, Rosi? Not that good. Oke. Kalau untuk TXT apa? Good boy, good day. Dia ini suka kepo kemarin. Sekarang Septi yang belum sebut. Septi. How are you today, Septi? So, it's okay. I hope everyone will have better day ya tomorrow. And then after this class, of course everyone will feel better after class. Pasti senang ya kalau udah selesai kelas ya. Tapi kita harus semangat karena ini jam terakhir. Semoga nggak ngantuk gitu ya. Supaya bisa dapat nih apa yang bakal kita ajarin. Before that, let's start the class with praying and as usual nyanyi ya. So, siapa yang dulu bagian jadi dirijen? Udah, Mahesa nih. Mahesa doa. Doa aja. Vio belum ya? Udah Miss tadi. Ih, Septi Septi ya, Septi belum Miss. Septi yang belum. Kita nyanyi. Maunya apa, teman-teman? Bang Jali. Nasional, lagu nasional. Kamu yang mana sih? Hari bulan. Hari Korean. Berdoa dulu, Septi. Bisa kan, bisa? Terus dipisah videonya. Enggak. Biar nggak usah diedit. Oke, Mahesa, if you lead the prayer before we start singing. Before we study, let's pray together. Hallelujah. Finish. Okay, thank you, Mahesa. Now let's start singing. Septi, you Oh, want to be the Septi. conductor, right? Septi tahu bersemangat. Nyanyi apa Miss? Bagi Putri ya. Bumi bulan sih kan kata Mahesa. Itu susah. Itu malah susah. Stand up, everyone. Oke, jiwa raga kami Padamu negeri kami berjanji. Okay, thank you, Septi. You may sit down, everyone may sit down.
menunjukkan cara tutorial. Tutorial. How to make or how to use. Okay, great job, Viola. What about narrative text? Cerita. What kind of story did you learn in the previous? Imaginary stories. Okay. Now, have you guessed? Do you know what I'm going to explain to you in this meeting? Kok tahu sih? Tadi kelihatan. Oh, bisa nyalain ya. Nggak apa-apa. Ngetes aja barangkali nggak fokus gitu ya. Ada ya descriptive text. But before Miss Hana menjelaskan tentang descriptive text itu, I wanted to show you an explanation video in YouTube. So I want you to pay attention to the video. And after that, I'm going to ask you several questions. Then I'm going to explain the materials more. Okay? So please pay attention to the video, and after the video start, you may pause the recording. That's all. Okay, let's move to the PowerPoint. So before we start the explanation, I want to ask who already understand about what is descriptive text. Ada yang bisa menjelaskan pakai bahasa Indonesia deh? Apa? Oh, Mahesa? Sure? ini bukan ini teks yang menjelaskan sesuatu hal. Iya betul. Terus ada lagi? Adalah Mendeskripsikan tempat, barang, orang. Oke. Ada lagi Cindy? What about you? Cindy. Descriptive text. Udah, kayak gitu sama aja intinya ya. Oke deh, kalau gitu langsung mulai aja ya. Langsung ya. Bener ya, tadi seperti yang di video, the video already explain about what is descriptive text. So, descriptive text itu seperti yang tadi udah disebutkan sama Viola dan Maisa juga, it's to explain about something, someone, it could be place or anything ya. It could be about someone's physical appearance, or it could be about the classroom you're sitting right now. So I have some questions. Okay. First, do you have favorite things? It can be food, place, or person. Mahesa, do you have favorite food? yes. Yes. What is it? No, gado-gado. Gado-gado. What is gado-gado in English? Is it salad? Peanut sauce salad or Ya, what? bisa dibilang Inggris. Gado-gado ya. Gado-gado. Salah Itu autentik Indonesia ya. Jadi namanya gado-gado aja dan diganti. Oke. Viola, what is your favorite food? My favorite food is bakso or meatball. Meatball. Oh, what about Siti? Do you have favorite food? Fried chicken. Fried chicken. And then Rosie, what is your favorite food? And geprek. And bread. Then Sati? Rendang. Rendang. Oh, Indonesian Indonesian food semua ya. Karena kalian itu sangat cinta tanah air gitu. Yes. Emang lidahnya lidah Indo banget. And after I ask you about your favorite food, you already mentioned your favorite food. If I ask you about, imagine if someone who's asking your favorite food is not Indonesian, and they don't know the food you're talking about. For example, rendang. Rendang is Indonesian authentic food, right? Yeah. What if a foreigner, for example, an American person, asks to Septi, what is rendang? How are we going to answer that person? What words would you use, Septi? A meat that slow cooked. Slow cooked. Slow cooked. Okay. What else? What about the about the flavor, perhaps, or about how it looks? It looks kelapa itu Shredded coconut. brown And and colors. then
Okay, thank you. That's excellent. Okay, so there are Septi already tell us the example of how to tell us or describe slightly describe about her favorite food, which is rendang. She said that the color is brown. She said that the taste is spicy and then it's slow cooked. It's made from meat. Yeah, that is the example of describing something. So, if you can describe something like Septi does, like Septi did, of course you can make descriptive text. Okay, let's move to the definition and social function of descriptive text. Okay, anyone want to read this? The definition first? Me. Viola, sure. The definition, descriptive text, is a type of text which gives description about an object, living or non-living things, such as person, place, or date. Artinya, Descriptive text itu adalah tipe teks yang dimana mendeskripsikan tentang objek yang ada ataupun tidak ada, seperti kayak orang ataupun tempat dan benda. bukan ada atau tidak ada, hidup atau tidak hidup. Hidup dan tidak hidup. Oke. Ya, oke, thank you, that's great. Sekarang tujuannya atau fungsinya. There is social functions. Anyone wants to read? Rosie? Social functions? Social function of writing descriptive text is to describe a particular person, place, thing, or animal, so people can get information about it. Oke. So, artinya apa nih? Ada yang tahu nggak? Fungsinya Fungsinya? untuk deskriptif itu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan manusia, ya, seorang, place, tempat, sesuatu benda atau hewan. Oke. Jadi intinya si definisi sama si social function ini sama-sama ada. Intinya apa? Intinya descriptive text itu adalah tipe atau genre teks ya. Contoh lain dari genre teks itu selain descriptive text itu yang minggu kemarin dan kita pelajari, yaitu apa? Narrative text. Narrative text and then procedure text, right? And now the other genre of text is descriptive text. Descriptive text itu untuk mendeskripsikan sesuatu, ya. Sesuatunya itu bisa berupa barang, seseorang atau tempat, dan tujuannya itu adalah supaya yang membaca bisa mengetahui tentang sesuatu tersebut, ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu membaca teks deskripsi itu, jadi bakal tahu. Contohnya kayak tadi, ketika Septi menjelaskan tentang rendang, orang yang nggak tahu rendang, ketika dijelaskan sama Septi, jadi paham ada gambarannya gitu, kayak jadi nggak akan pikir kalau rendang itu bisa dimakan pakai es krim, karena Septi udah menjelasin kalau itu makanan pedas, makanan dari daging gitu ya, jadi nggak mungkin mikir ini bisa dimakan pakai roti kan gitu. Bisa, Miss? Oh bisa? Bisa, roti mah. Es krim ya nggak bisa ya? Iya, bisa. Bisa. Oke, bisa. Kalau yang aneh sih bisa ya, tergantung selera aja. Bahasa seleranya aneh nih. Oke, sekarang kita pindah ke Structure. structure. Nah, the structure of descriptive text. The first one is identification. Jadi strukturnya itu nggak kayak teks-teks yang lain. Banyak gitu ya. Kalau misalnya naratif ada 3 sampai 4 ya. Kalau prosedur ada 3. Tiga benar. Kalau deskriptif itu cuma ada 2. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi gitu. Jadi yang di awal paragraf-paragraf awal itu terletak di paragraf pertama biasanya bertujuan untuk mengidentifikasikan sesuatu atau memperkenalkan objek apa sih yang mau diperkenalkan gitu ya. Kalau deskripsi itu bagian yang lebih detail lagi menjelaskannya gitu. Jadi kalimat awal itu biasanya secara umum. Kalau yang lebih jelas dan lebih dalamnya lagi itu di description. Contohnya tadi rendang gitu ya. Kalau identification biasanya secara umum, rendang is Indonesian traditional food that is made in di mana tuh Padang ya. Kalau rendang tuh from Padang. Indonesian traditional food from Padang itu kan pernyataan umum atau
yang paling orang-orang ketahui tentang rendang itu bahwa kalau rendang itu adalah khas Padang. Nanti di description kalian bisa suka-suka tuh masukin ciri-ciri apa aja, rasanya bisa, misalnya ada yang pedas, ada yang asin. Kalau udah masuk kanan Jawa jadi manis gitu ya. Terus kalau warna kadang ada yang coklat gelap, ada juga yang agak merah kayak gitu kan, beda-beda juga. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, itu contoh tadi yang dari Sakti tentang favorite food Sakti yaitu rendang. Nah, kalau ini ada contoh lain tentang what is it? Giraffe. Giraffe. I want Cindy to read. Giraffe. Identification. Giraffe are the tallest mammal in the world. We can find them in Central, Eastern, and Southern Africa. Some of them are also kept in the zoo. Oke. Nah, di identification of the animal giraffe gitu ya, di description text ini, yang paling pertama diidentifikasikan tentang jerapah adalah bahwa jerapah itu hewan tertinggi di dunia. Siapa sih yang nggak tahu kalau jerapah itu hewan tertinggi gitu ya? Pasti hewan mamalia sih. Kalau ada lagi yang lebih tinggi mungkin dinosaurus tapi udah punah gitu kan. Ini mamalia tertinggi yang nggak makan daging gitu di dunia. Orang-orang juga tahu kalau jerapah itu emang mamalia yang paling tinggi di dunia. Nah, selanjutnya ada we can find it in Central, Eastern, and Southern Africa. Some of them are also kept in the zoo. Itu tentang ditemukannya di mana aja habitatnya gitu ya, dan juga habitat asli dan juga bisa dikembangkan. Kalau untuk description-nya ini cuma contoh sedikit. Ini tuh udah coba sedikit cooking gitu ya, dimasukin giraffe has a long neck. Nah, ini biasanya physical appearance itu dijelaskannya di body atau di description. Long neck, lehernya panjang, terus long neck ini fungsinya untuk membantu makan karena giraffe itu makannya apa? Grass. Daun yang di pohon ya, di pohon-pohon tinggi. Kalau grass itu pegel gitu kalau harus bawa. Terus around this body it has spotted patterns with brown color and the top of its head there are small horns. They are used to protect the head from fighting. Nah, ini ya, hampir semuanya itu physical appearance ya. Tadi selain lehernya panjang ada juga coraknya, corak si jerapah itu yang biasanya kayak gitu aja, nggak pernah ganti. Ada jerapah belang-belang kan, jerapah pasti coraknya sama gitu. Dan juga di kepalanya ada tanduk-tanduk kecil kayak gitu. Ini bisa ditambahin lagi teman-teman. Kalau misalnya di body atau description itu bisa sebanyak mungkin. Misalnya ditambahin apa? Kakinya 4 udah pasti. Oke, kakinya 4 bisa. Habis itu misalnya spesifikasi jenis daun apa aja sih yang dimakan kayak gitu. Bisa ya? Kayak gitu. Terus usianya maksimal sampai umur berapa kayak gitu. Itu tuh bisa kayak gitu. Nah, terus next setelah structure we have apa nih? Kebahasaan atau language feature. Oke. Yang pertama, ini ada 4 ya. Just like the other genre of text, descriptive text juga punya unsur kebahasaannya sendiri yang menjadi ciri khas. Kita bisa membedakan bedanya teks ini dengan teks yang lain. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense untuk menunjukkan fakta atau kebenaran. Ya, kayak ini contohnya untuk giraffe, giraffe is so big atau he has a pointed nose itu untuk menjelaskan orang. Kenapa harus present tense, simple present tense? Karena itu untuk menjelaskan itu waktunya itu nggak ada ketentuan ya, nggak seperti narrative text yang itu terjadinya kemarin jadi harus pakai past tense. Sementara kalau untuk descriptive text itu harus present gitu. Jadi karena itu untuk menunjukkan fakta gitu ya. Kayak ini he has, jadi bukan he had, jadi harus has gitu ya. Dan giraffe is so big. Nggak bisa kalau was so big itu pasti salah gitu ya. Itu mah harusnya buat di narrative text. Kalau narrative text kita udah belajar ya pakai past tense. Tapi kalau descriptive itu pakai present tense. Oke. The second one is menggunakan berbagai macam adjektif. Apa itu adjektif? Kata sifat. Kata sifat. Oke. Kata sifat untuk mendeskripsikan si sesuatu
Nah, habis itu yang ketiga menggunakan linking verb, bukan linking part. Oke, ini kalau itu buat nama band. Kalau linking verb ini adalah apa namanya, kata kerja penghubung. Kayak contohnya ini ya, is, am, are, appear, grow, look, smell, sound, and taste. Ini tuh yang untuk menghubungkan antara subjek dan predikat gitu ya. Jadi si subjek itu look misalnya, ini kan menghubungkan antara subjek dengan predikat. Misalnya Mahesa mau menjelaskan kalimat itu Mahesa ganteng gitu ya. Si look ini atau si is ini namanya linking verb. Mahesa is handsome, atau bisa diganti jadi Mahesa look handsome gitu ya. Jadi harus ada linking verb gitu untuk menghubungkan, untuk menjelaskan kalau suatu objek itu mempunyai predikat atau kata sifat. Predikat di sini itu kata sifatnya ya. Nah, terus yang terakhir menggunakan adverbs of emphasize untuk menekan adjektif. Ini opsional ya sebenarnya, nggak harus ada, tapi ini bisa digunakan untuk menekan kata sifat gitu ya. Contohnya very, extremely, definitely. Jadi misalnya Viola is pretty, itu kan bisa. Tapi kalau misalnya mau ngejelasin kayak Viola tuh cantik banget, bisa jadi kayak Viola is very beautiful kayak gitu ya teman-teman. So far paham? Ada yang mau ditanyakan? Before lunch ya, ini masih pada perhatiin Miss nggak? Masih ya? Oke, sebelum lunch I have task for you. Oke, ya kita ada tugas sedikit aja nih. Nanti ini tugas untuk sekarang sama tugas yang untuk PR-nya beda, sama Miss dibedain. Tapi yang untuk sekarang itu sama Miss dikasih sedikit dulu. Oke? Oke, boleh buat grupin 2 kelompok aja deh. Mahesa sama Viola ya. Oke. Sini kamu mau gabung ke sini atau kemana? Mana aja? Terserah sini, sok kamu lagi aja. Yuk. Yuk. Oke, untuk beriung-beriung. Ini ya. Nah ini nggak ada ya, ini buat Vio yang ini. Dia ada Mahesa. Oke, sok ngobrol sama teman-temannya, itu ada soal, ya. Sama Miss dikasih waktu berapa lama kira-kira, itu soalnya cuma sedikit doang. Ini yang satu doang kan guys, yang text one. Iya yang ini doang sama yang ini. Katanya satu. Ya maksudnya nanti. Cukup 30 menit ya. Ya udah 30 menit. Oke. Yuk, Miss ke belakang dulu ya. Ya. Jangan ribut loh. Ya. Ya. Oke. Nanti Miss balik lagi udah selesai. Ya. Presentasi, oke kamu boleh. Ya. Oke, selamat mengerjakan. Ya, Min. Udah selesai? Udah. Udah siap? Siap. Mau perwakilan apa gerombolan? Program. Program aja Bu. Siapa? Ada yang nomor 1 sama nomor 2? Siapa yang nomor 1? Oh. Boleh berarti. Saya share. Perwakilan dari program 1. Introduction dulu dong. My name is Asyi and my member is Lisepti and Cindy. Here the text is about my idol and langsung di jawaban. Ya, langsung jawab aja. Di sini di here there is the text structure, is identification, is about Cobain. Kurt Cobain. Cobain is a famous musician from the band Nirvana, and the description is he has long blonde hair and blue eyes. He often wore simple clothes like flannel shirt and jeans. Kurt was quite creative and full of emotion. Many people still admire his music and personality, including me. And for the language features is we find the adjective is
Oh iya. Miss dong. Miss dong. Miss Hannah Del Rey. Wow, amazing. Oke, saya dari kelompok 2. Di sini saya punya partner. Vio, aku nggak dianggap kok. Vio. Thank you much. So the title is Lana Del Rey. Oh, The text Lana Del Rey is a famous American singer. She has long brown hair and sings with a soft, winning voice. Her style is like an old Hollywood movie star. She often wears elegant dress and looks calm and mysterious. Many people like her because her music feels like a beautiful pool. that's great. People love. You like Lana Del Rey? Huh? Do you like Lana Del Rey? Yes, I am. Please sing for us. Nanti next time ya. Okay, siap. Next time please sing for Halo. us. You may sit down. Thank you so much Vanessa and Viola for your amazing text. Okay. Coincidence Miss juga suka gitu ya. Hannah Del Rey. Makanya nama akunnya Hannah Del Rey karena suka Lana Del Rey. Oke. That's all. Ini time for lunch. Bukan lunch, Miss. Dinner sekarang udah sore. Oh, udah sore ya. Iya, salah juga ya kalau makan sore nggak ada bahasa Inggris yang bisa Gak ada, tahu. adanya cemilan. Ya udah nggak apa-apa. Intinya kalian bisa istirahat setelah ini karena kita we are on the end of the class. So, but before that I would like to give you oleh-oleh untuk di rumah ya. Oke, Miss punya oleh-oleh tapi ini tugas individu. Coba. Iya. Kira aku permen. Dari lagi bilang. Oleh-olehnya itu adalah bikin descriptive text seperti contoh punya Mahesa ya tentang idol gitu ya, boleh anime, boleh webtoon, boleh book character, anything, and then you make it in the form of creative digital editing ya, pakai Canva gitu ya, jadi poster atau gimana nanti di post di social media. And then di tag Miss Hannah di Instagram, oke? Hannah Del Rey. Oke? Minggu depan ya. Ya. Oke? Jadi minggu depan kita sekalian bedah dan presentasi tentang tugas itu aja. Oke? Ya, itu aja yang mau ditanyakan dulu. Clear?